Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Bisma absen sebentar. Aditya Andika hadir. Aditya Bayu? Aditya Lutfiansyah? Oke. Ahmad Sokib Yunia? Oke. Teman-teman kita yang sakit, kita doakan semoga lekas diberikan kesembuhan. Tempat duduknya silakan diperiksa kerapiannya, di bawahnya jika ada kotoran silahkan dibersihkan dulu. Oke, sudah siap dengan pembelajaran hari ini? Siap. Kalau sudah siap, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, semoga kita diberikan kemudahan dalam mempelajari apa yang akan kita pelajari hari ini. Ketua kelas Aditya Bayu bisa dipimpin berdoa teman-temannya. Marilah teman-temanku serta Bisma, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Kemarin pertemuan yang lalu kita sudah bahas apa ya anak-anak? Fluida dinamis, materinya apa? Oke, debit. Masih ingat tentang debit? Ada yang masih ingat? Oke, sip. Siapa? Silakan. Iya, Put. Banyaknya volume fluida yang melewati suatu penampang dalam setiap satuan waktu. Oke, berarti semakin banyak volume yang melewati fluida suatu penampang, maka debitnya akan semakin besar. Kemudian hubungannya dengan luas penampang apa? Berbanding? Oke, Din. Berbanding lurus. Seperti apa berbanding lurus itu? Oke, jika luas penampang yang dilewati besar, maka debit yang dihasilkan juga besar. Itu kemarin yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ada yang ditanyakan anak-anak terkait ini? Ya, sudah jelas ya di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini, kita juga akan membahas masih berkaitan dengan debit. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, dengan pembelajaran ini kalian diharapkan dapat menjelaskan konsep azas kontinuitas, kemudian menganalisis hubungan antara kelajuan dan luas penampang pada persamaan kontinuitas, yang terakhir menganalisis aplikasi persamaan kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi 3 itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Lah, ini adalah gambaran dari gambar apa sih? Ya, anak ngapain itu? Menyiram. Menyiram apa kira-kira? Ya, menyiram tanaman yang digunakan apa alatnya? Oke, selang. Apa yang harus dilakukan bila pot tanaman letaknya jauh sedangkan panjang selang tidak dapat mencapai pot? Jadi kurang lebih pertanyaannya sama dengan yang tadi di awal tadi. Kira-kira apa? Oke, Fajri. Apanya yang ditekan? Bagian apanya? Bagian ujung selang ditekan. Menekannya itu yang bagaimana? Oke, Arif. Airnya bisa lebih jauh. Bisa lebih jauh. Semakin dipencet, semakin jauh. Kan tekanannya lebih. Kok bisa? Gimana? Iya, Rif? Tekanannya kan lebih kencang. Oh gitu. Oke. Kita selidiki hal tersebut. Kenapa kok ketika
menyiram yang jauh kok harus dipencet, dan ketika dipencet hasilnya jauh gitu ya, jaraknya jauh jangkauannya. Pernah melakukan semua itu ya? Sudah pernah merasakan atau melakukan ketika menyiram jauh kalian pencet? Pernah? Pernah. Oke, berarti tidak hanya dengan menyaksikan video tadi, sudah pernah dilakukan. Oke, mari kita selidiki bagaimana cara menyelidiki. Silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Jadi untuk alur pembelajaran kita sama seperti karena kita menggunakan PBL ya, problem based learning. Di awal tadi kita sudah menemukan permasalahan. Kenapa apa? Tadi permasalahannya kita selangnya harus dipencet ketika menyiram yang jauh. Oke, sip. Itu akan kalian pecahkan permasalahan itu bersama kelompok masing-masing. Kemarin sudah Bu Isma bagi kelompoknya. Silahkan duduk berkelompok dengan kelompok masing-masing. Setelah itu kita akan melakukan percobaan. Percobaannya menggunakan pad. Kalian mendiskusikan data yang kalian dapatkan. Setelah itu ada presentasi kelompok. Kemudian terakhir kita evaluasi. Begitu ya? Ada yang ditanyakan? Ada. Sudah siap dengan pembelajaran hari ini anak-anak? Oke, semangat? Tepuk 1, 2. Oke, sip. Berarti masih konsentrasi penuh. Oke, percobaan virtual kita menggunakan pad. Azas kontinuitas. Sebelum itu silahkan perwakilan kelompok mengambil LKPD yang ada di depan. Ambil satu. Sudah dapat LKPD semua? Ya. Oke, kalau sudah mendapatkan LKPD semua, kan Bu Isma sedikit jelaskan terkait apa yang harus kalian lakukan menggunakan simulasi PET-nya. Silakan bekerja sama dengan anggota kelompoknya masing-masing karena ada beberapa penilaian proses yang akan Bu Isma ambil terkait dengan kegiatan percobaan ini. Dan diskusi kelompok kalian. Yang tengah-tengah, ini kan alirannya. Ya. Yang diubahnya yang pipa. Ini lebih pipa ini. Tapi kalau kalian misal kesulitan pakai yang pipa, ngubah yang di sini juga boleh. Ini ngukur yang di sini juga boleh. Bisa. Ini kan intinya luas penampangnya beda gitu. Ya. Bedakan. Gini juga boleh. Tapi kalau kalian ngukurnya di sini, otomatis kecepatannya juga ngukurnya ya di sini, dari sini, gitu ya? Ya. Kecepatannya di sini. Ya, sesuai dengan letak yang kalian ukur ya. Sip. Ya. Gimana, Karisa? Ya. Oke, kemudian diubah lagi yang A2-nya sampai 3 kali. Ini kan datanya sampai 3 kali. Loh, iya benar toh? Iya. Sudah semua? Kelompok 9 sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, berarti waktunya untuk presentasi. Jadi untuk mempresentasikan hasil percobaannya kalian cukup di tempat duduk saja. Silahkan kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan hasil percobaannya. Oke, sip. Kelompoknya Sukma, silahkan. Saya bukakan. P2-nya 1,6 meter per sekon, debitnya sama dengan 4,96 meter kubik per sekon. Yang kedua, salah satu perwakilan menuliskan di depan gitu ya. Yang satu mau
saja, yang satu menuliskan di depan, boleh. Jadi biar temannya yang lain bisa membandingkan gitu kalau tulisan. Oke, silakan. Oh, langsung di situ saja, boleh. Oke, sudah, terima kasih. Untuk kelompoknya Sukma, berarti untuk kegiatan 1 apa yang dilakukan Sukma? Yang sama. Dengan mengubah? Pipa. Berarti pipa 1-nya tetap, yang pipa 2-nya berubah. Pipa 1-nya kelompoknya Sukma ngambilnya 3,1 ya, luas penampangnya. Kemudian Q1-nya 4,9, Q2-nya 4,96, 4,9 sama 5. Mendekati semua hasilnya. Untuk percobaan yang 1. Kelompok yang lain bagaimana? Apakah antara Q1 dan Q2 dalam percobaan kalian di kegiatan 1 juga nilainya mendekati? Ya, oke. Kalau mendekati, oke ya, sip ya. Berapapun angkanya di luas penampangnya, yang penting kita ngeceknya hasil Q-nya. Q tadi apa sih? Debit. Ini debit aliran. Kalau Q1 berarti debit aliran di pipa 1, Q2 debit aliran di pipa 2. Oke, kita lanjut yang kegiatan 2. Kegiatan 1 ada permasalahan? Enggak ya? Oke, kegiatan 2. Yuk, siapa yang mau memberikan datanya, data percobaannya? Oke, sip. Kelompoknya Ferista, silakan perwakilan ke depan menuliskan hasil datanya di kegiatan 2. Ke bawah ya. Ya, sebentar. Nah, ini. Oke. Tabel kegiatan 400 jadi 425. Oke, sip. Terima kasih, Dinda. Ada jawaban yang lain dari teman-teman? Ya, sama? Atau ada yang mengalami kesulitan di nomor 2? Kalian enggak tanya ini ke Dinda, kok bisa jadi ini? Wis paham kalian? Ini luas apa sih? Luas lingkaran. Oke, sip. Luas lingkaran itu sama dengan pi R kuadrat, atau kalau D itu kan diameter, berarti 2 kalinya jari-jari, atau 1/4 pi D kuadrat. Kalian tanya enggak 1/4 dari mana? Ya, jelas ya sudah? Oke. Loh, kenapa kok hanya pakai D kuadrat per 4? Kenapa? Karena pi-nya dicoret. Boleh toh pi-nya dicoret? Gitu ya, Dinda? Oke, terima kasih. Soal sama 25 meter per sekon. Ya, soal terakhir. Bisma punya soal terakhir untuk kalian. Silahkan dicoba dikerjakan dulu. Suatu fluida ideal mengalir melalui pipa AB. Ada 2 luas penampang yang berbeda. Seperti gambar. Bila luas penampang A 2 kali penampang B dan kecepatan aliran di A adalah V, maka berapakah kecepatan aliran fluida di B? Ayo, siapa yang mau mencoba mengerjakan langsung ke depan, siap. Oke, Lutfiana, silakan maju ke depan. Sebelah sana ya, bisa ditulis sebelah sana. Yang lain
silahkan tetap mengerjakan di tempat duduknya ya. VB-nya sama dengan 2V. Ada jawaban yang berbeda? Ada? Tidak, sama. Ada yang ditanyakan untuk soal nomor 3? Tidak. Jelas ya? Oke, terima kasih Lutfiana. 2V, oke. Sip, bagus sekali kalian. Jelas ya untuk pembelajaran hari ini. Kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya apa yang bisa kita ambil dari awal pembelajaran tadi kalian percobaan? Yang pertama, ya siapa yang mau menyimpulkan? Fajri. Fluida yang masuk ke dalam suatu penampang akan keluar di ujung penampang lain dengan debit yang sama. Oke. Sesuai hukum kekelan debit tadi ya, fluida yang mengalir atau masuk di penampang 1, debitnya akan sama di penampang 2. Berarti atau Q1 sama dengan Q1 sama dengan Q2. Ya, siapa lagi yang mau? Oke, Aditya Bayu. Luas penampang yang dilewati fluida berbanding terbalik dengan kecepatan fluida. Oke, bagus. Apa lagi? Ya, Widya. Semakin besar luas penampang, maka kecepatan aliran fluida semakin kecil begitu luas. Oke. Sip, ada lagi yang mau menambahkan? Sudah cukup? Sudah cukup. Oke, intinya itu ya, kalau luas penampang yang dilalui semakin besar, maka kecepatan fluidanya bagaimana? Semakin kecil atau semakin lambat. Jika penampangnya kecil, maka kecepatannya semakin cepat. Kemudian nilai debit air di pipa 1 dengan di ujungnya, yang penting satu aliran ya, harus sama, nilainya sama. Q1 sama dengan Q2. Oke, kembali ke pertanyaan awal tadi, kita menjawab pertanyaan motivasi yang tadi ketika ada 2 anak kecil ini bermain air, menyiram tanaman, ternyata pot tanamannya letaknya jauh dari jangkauan selang. Apa yang harus dilakukan? Yuk, ya Yunia. Menekan ujung selang. Kenapa? Supaya Ya, luasnya itu lebih kecil sehingga kecepatan alirannya itu semakin jauh. semakin kecepatan alirannya semakin cepat. Kalau kecepatan semakin cepat, maka jangkauannya akan semakin jauh. Oke, sip. Berarti yang bisa kita siasati adalah dengan cara menekan ujung selang. Semakin kecil luas penampang yang dilewati, berarti semakin banyak yang kita tekan ya. Berarti jarak jangkauannya akan semakin jauh. Seperti itu anak-anak? Oke. Tak terasa sudah di ujung pembelajaran kita hari ini. Kita refleksikan pembelajaran
kita pada pagi hari ini anak-anak? Apa yang sudah kalian pelajari anak-anak pada pembelajaran hari ini? Yang pertama, ayo, ya Rifki. Azas kontinuitas. Sip, azas kontinuitas. Kemudian, ya siapa lagi yang mau? Ya, Fajri. Hukum kekalahan debit. Oke, hukum kekalahan debit. Ya, siapa lagi? Ya, Putri. Hubungan antara luas penampang dengan kecepatan fluida itu yang bagaimana ya? Ya, yang mau menambahi? Hubungannya seperti apa? Ya, Nanda. Jika luas penampangnya besar, maka alirannya semakin lambat atau kecil. Oke. Terus? Bulat sebaliknya. Oke, sip, bagus. Apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak? Menggunakan pet, kenapa? Oh, seru. Terus apa lagi? Berkelompok. Oh, diskusi kelompok itu lebih menyenangkan dibanding kalian kerja sendiri-sendiri. Seperti itu. Oke, apa lagi yang menyenangkan? Animasi di mana? Oh, di slide PowerPoint-nya. Oke, sip. Apa lagi? Sudah? Oh, mengerjakan soal. Oh, sip sekali. Oke. Dari pembelajaran kita hari ini apa ada yang belum kalian pahami? Untuk biar lebih paham, lebih memahami pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu coba memberikan soal evaluasi untuk kalian dalam bentuk barcode, nanti bisa di-scan, dikerjakan di Google Form. Mas. Hanya ada 4 soal, silahkan dikerjakan sebisanya ya anak-anak. Ini hanya sebagai tolak ukur seberapa kalian memahami materi pada pagi hari ini. Waktu mengerjakan 10 menit cukup? Cukup. Ada yang belum bisa masuk ke Google Form-nya? Ini gambar soal nomor 3 dan gambar soal nomor 4. Tidak bisa saya copy kemarin. Sudah selesai anak-anak? Oke, sudah. Sudah, nanti akan Bu Isma rekap hasilnya di Google Form. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Aditya Bayu bisa memimpin doa teman-temannya. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas terkait hukum Bernoulli, bisa dipelajari di rumah ya. Sampai jumpa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.